Asal-muasal psikologi industri dan organisasi. Nah, apa itu psikologi industri dan organisasi? Psikologi industri dan organisasi adalah sebuah gagasan yang relatif baru. Bahkan, perhatian bahwa prinsip-prinsip ilmiah harus diterapkan di lingkungan kerja baru ada kurang dari 100 tahun. Psikologi industri dan organisasi kontemporer memiliki akar dari bidang industri dan juga dua perang dunia, suatu era ketika para psikolog diminta untuk mengatasi permasalahan penting militer dalam rekrutmen, seleksi, dan tingkat moral. Nah, di sini kita akan membahas pengaruh penting dalam perkembangan psikologi industri dan organisasi. Yang pertama, ada namanya manajemen ilmiah. Filosofi manajemen yang menekankan bahwa pekerja adalah sebuah mesin yang bekerja dengan baik dan menentukan metode yang paling efisien untuk melakukan semua tugas yang berhubungan dengan pekerjaan. Meskipun begitu, para insinyur ini kelihatan seperti psikolog pada zaman itu. Salah satunya adalah Frederick Winslow Taylor. Yang kedua, ada namanya ergonomi. Ketika psikologi berpadu dengan teknik, baik manajemen ilmiah dan ergonomi fokus yang sama, efisiensi dan keamanan. Meskipun begitu, dalam rentang antara dua perang dunia dan kemudian terus berlanjut, ada dua pendekatan yang sangat berbeda mengenai tempat kerja. Pengaruh ketiga terhadap perkembangan psikologi industri dan organisasi ini menarik perhatian pada konteks yang lebih besar di tempat kerja sebagai lingkungan sosial dan juga pekerja sebagai manusia yang memiliki perasaan, emosi, motivasi, dan sikap. Penelitian Hawthorne yang bersejarah. Nah, yang ketiga ada namanya penelitian Hawthorne dan pendekatan hubungan manusia dan pada manajemen. Sejarah psikologi industri dan organisasi memang tidak dapat dipisahkan dari dua perang dunia, tetapi saat yang menentukan dalam sejarah tersebut terjadi di antara dua perang tersebut. Sejumlah penelitian di Western Electric Hawthorne Works, sebuah pabrik di luar kota Chicago yang dilakukan mulai tahun 1927 sampai 1932 di bawah pimpinan psikolog dan sosiolog Elton Mayo. Dalam penelitian yang kemudian dikenal dengan penelitian Hawthorne, Mayo dan rekan-rekan sejawatnya pada awalnya tertarik untuk melihat bagaimana berbagai kondisi kerja, sebagai contoh, penerangan, kelembaban, jadwal istirahat, jam kerja, dan gaya manajemen dapat mempengaruhi produktivitas. Psikologi industri. Psikologi industri adalah sisi yang lebih tua pada dua sisi Pio. Psikologi industri mengambil sudut pandang berorientasi perusahaan dan menekankan pada peningkatan efisiensi dan produktivitas melalui penggunaan yang tepat dari personalia perusahaan atau pegawai sumber daya manusianya. Bidang psikologi industri memiliki 4 cabang penekanan. Yang pertama, yaitu analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan mengatur dan menggambarkan tugas-tugas yang berkaitan dengan suatu pekerjaan dan menentukan nilai moneternya. Yang kedua ada seleksi pegawai. Seleksi pegawai mencocokkan orang yang terbaik untuk tiap pekerjaan. Yang ketiga yaitu pelatihan. Melatih pegawai baru mengenai detail suatu posisi. Yang keempat yaitu penilaian kinerja, yaitu mengevaluasi apakah seseorang bekerja dengan baik. Analisis pekerjaan dan evaluasi pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analysis adalah proses menghasilkan gambaran suatu pekerjaan termasuk pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan fungsi pekerjaan tersebut. Sebuah analisis pekerjaan yang efektif mencakup 3 elemen. Analisis harus mengikuti prosedur sistematis yang telah ditetapkan sebelumnya. Analisis harus memecah pekerjaan menjadi unit-unit yang lebih kecil sehingga setiap aspek pekerjaan dapat dipahami dengan mudah. Analisis harus menghasilkan panduan pekerja yang secara akurat mengkarakteristikkan pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu seleksi personalia. Dalam seleksi personalia ada tes integritas dan wawancara. Tes integritas Integrity test adalah tipe pengukuran lain yang kadang-kadang digunakan untuk seleksi pegawai. Tes integritas didesain untuk mengukur apakah kandidat mungkin akan berbuat jujur atau tidak jujur dalam pekerjaan.
Tes integritas yang disebut OVER memiliki item yang menanyakan individu untuk melihat sikapnya terhadap perbuatan berbohong. Yang kedua dalam seleksi personalia yaitu wawancara. Penelitian oleh Nalini Amidi dan rekan-rekan sejawatnya menyatakan bahwa kita dapat dengan cukup akurat mendapat gambaran seseorang dengan mengobservasi sebagian kecil perilaku. Hanya beberapa detik, kesan pertama ini dapat meramalkan apakah seseorang penjual dapat menjual. Selanjutnya yaitu pelatihan. Ada 3 tahap kunci pelatihan yaitu orientasi, pelatihan formal, dan mentoring. Orientasi yaitu mempelajari hal baru dari pekerjaan dan lingkungan kerja baru. Dapat merupakan hal yang sulit bagi pegawai baru. Yang kedua ada pelatihan formal, yaitu pelatihan training melibatkan pengajaran pada pegawai baru, hal-hal penting untuk melakukan tugas. Kemudian yang ketiga yaitu mentoring, yaitu hubungan antara pegawai yang berpengalaman dengan pegawai baru, di mana pegawai yang lebih berpengalaman bertindak sebagai penasihat, pendukung, dan sumber dukungan bagi pegawai yang lebih baru. Kemudian selanjutnya yaitu penilaian kinerja. Hal yang juga menjadi minat psikologi adalah penilaian kinerja. Evaluasi keberhasilan seseorang di pekerjaannya. Penilaian kinerja menjadi penting karena beberapa faktor. Ini memungkinkan pegawai untuk menerima umpan balik dan melakukan perubahan yang sesuai dalam kebiasaan kerjanya. Hal ini juga membantu pengambilan keputusan mengenai promosi dan peningkatan gaji selain pemutusan hubungan kerja.